Semuanya sehat Pak ya? Luar biasa tentunya. Ya. Baik, kembali kami menyapa teman-teman yang melalui media dan juga tentunya melalui media Zoom. Selamat siang. Saya berharap nantinya pada saat kita melaksanakan EduTalks pada siang hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan kepada narasumber. Silahkan untuk melayangkannya di kolom komentar yang melalui media online, baik melalui YouTube channel ataupun juga melalui Zoom meeting. Silahkan untuk masuk ke chat room untuk melayangkan pertanyaannya. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih sekali lagi ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang perlu kita pahami sekarang ini sebenarnya seperti apa sih yang namanya informasi publik? Saya ke Pak Pahir Halim dulu selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, pertanyaan teknis tadi nanti rekan saya akan menjawab secara tuntas. Siap. Ya. Tapi saya ingin berbicara dulu bagaimana keterbukaan informasi ini kemudian menjadi sebuah isu yang mendunia. Kira-kira diawali karena 19 tahun yang lampau, tepatnya tahun 2002 begitu, itu diadakan sebuah pertemuan di kota Sofia, Bulgaria ya. Lalu kemudian tanggal 28 September. 28 September. Kira-kira ya, bulan ini jadi momentumnya adalah tepat. Nah, tanggal 28 September itu kemudian dideklarasikan sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Atau the right to the know. Right to the know ya, Pak ya. Yes. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah hampir semua aktivis seluruh dunia yang peduli terhadap keterbukaan informasi publik itu berkumpul. Lalu kemudian melahirkan sebuah deklarasi di mana deklarasi itu melahirkan 10 butir utama. Tentu saya tidak sebutkan satu persatu, tapi poin utamanya adalah bahwa dideklarasikan ketika itu bahwa setiap orang adalah berhak untuk mengakses informasi publik. Setiap orang. Dan yang kedua, yang penting saya sampaikan bahwa deklarasi itu juga mengatakan setiap negara nantinya untuk memastikan hak-hak informasi publik bisa betul-betul ditegakkan, maka diperlukan lembaga independen yang akan mengawal itu. Untuk konteks Indonesia, itulah Komisi Informasi. Jadi lembaga yang mengawal keterbukaan itu harus ada lembaga independen. Jadi mohon maaf nih Pak Pahir, dia tidak berada di bawah kementerian atau seperti apa Pak? Jadi memang dia independen ya Pak ya? Independen. Bisa saja di bawah kementerian, tetapi independensinya itu tidak terpengaruh. Artinya kebebasan untuk mengambil inisiatif secara otonom tetap terpelihara. Artinya tidak ada intervensi dari pihak apapun Pak ya? Oke, betul Pak. Nah, 10 poin yang dideklarasikan tadi itu, saya ingin katakan bahwa semua diadopsi substansinya di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Di Indonesia. Undang-Undang 14 tahun 2008 itu adalah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Salah satu undang-undang yang cukup lama diperdebatkan selama 6 tahun itu adalah undang-undang ini. Tahun 2002 diusulkan oleh para aktivis kampus, aktivis NGO, dan juga didukung oleh para anggota dewan yang idealis tahun 99-98 gitu ya. Lalu kemudian disahkan tanggal 30 April tahun 2008. 6 tahun lamanya. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa begitu lama dipersoalkan? Betul. Salah satu alasannya adalah karena undang-undang ini mengusung sebuah visi misi yang sangat sensitif. Apa itu? Undang-undang ini membawa misi adanya perubahan paradigma di antara para pejabat-pejabat publik yang akan bertanggung jawab untuk mengelola informasi ini. Jadi paradigma kata intinya. Nah, oleh karena itu, ketika Undang-Undang 14 2008 sudah disahkan, maka ada 4 paradigma yang paradoksal perlu saya sampaikan. Pertama, dulu ketika undang-undang ini belum ada, maka prinsip dasarnya itu semua informasi adalah tertutup. Kecuali yang dibuka. Kecuali yang dibuka itu pasti lebih kecil kan? Betul. Nah, sebaliknya berputar dan bergeser 180 derajat bahwa ketika undang-undang ini sudah disahkan, semua informasi adalah terbuka kecuali yang memang dikecualikan. Jadi besarannya itu dibuka. Itu satu. Paradigma yang kedua adalah dulu
Kalau negara ingin menutup sebuah informasi, hanya satu kata. Apa itu? Rahasia negara. Titik. Tidak boleh lagi ada pertanyaan. Sekarang boleh Anda untuk tidak memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon, tetapi harus disertai dengan argumen. Argumen inilah yang sering dikatakan melalui proses uji konsekuensi. Tidak boleh lagi rahasia saja. Rahasia negara apa saja. Alasannya? Jangan bertanya lagi. Atas harus ada dasar, Pak ya. Harus ada dasar. Iya. Dasarnya itu Pak namanya melalui uji konsekuensi. Apa konsekuensinya jika informasi ini dibuka dan apa konsekuensinya jika apa pertimbangannya jika ditutup. Begitu Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa dulu kalau orang meminta informasi itu negara tidak punya alasan untuk menghitung jangka waktu. Jadi kita meminta informasi, kalau hari ini belum bisa diberikan, kapan kira-kira kami bisa dapat? Tidak ada jawaban. Tidak ada. Sekarang ketika undang-undang ini semua dibatasi. Oke, hari ini Anda tidak kasih, maka dihitunglah argo. 7 hari pertama, ditambah 10 hari kedua, kemudian ditambah lagi 30 hari untuk keberatan. Ada 47 hari bagi badan publik untuk menimbang-nimbang. Apakah benar Anda tidak akan memberikan informasi yang diminta pemohon? Kalau Anda berkesimpulan tidak, maka pemohon punya hak untuk mempersoalkan menjadi sengketa. Ketika sengketa ini terjadi, pasti masuk ke Komisi Informasi. Karena Komisi Informasi adalah lembaga yang independen, kewenangan absolut namanya. Logikanya tidak boleh ada lembaga lain yang mengurusi persoalan sengketa informasi kecuali Komisi Informasi itu sendiri. Jadi pasti akan kita ketemu. Itu yang ketiga. Keempat, paradigma yang bergeser adalah dulu yang diancam untuk hukuman berkaitan dengan keterbukaan ini adalah orang-orang yang dianggap menyalahgunakan sebuah informasi. Kan begitu dulu ya? Dianggap mencocorkan rahasia negara. Itu diancam. Sekarang bukan cuma itu. Badan publik juga yang tidak memberikan informasi yang diminta tanpa alasan itu tadi juga diancam hukuman sanksi. Dan itu pidana Pak. Walaupun pidananya itu adalah bersifat apa lagi? Permintaan. Ya. Jadi bukan pidana umum ya. Ya. Nah, saya kira itu yang ingin saya katakan dan kita sudah berada pada era keterbukaan informasi di Indonesia ini sejak tahun 2008 sampai hari ini. Baik. Makasih banyak Pak Fahir. Jadi saya ke Pak Beni ya, Pak Beni ya. Informasi publik itu kan tidak bisa serta-merta kita menganggap semua informasi itu adalah informasi publik ya. Berarti mungkin ada pengklasifikasian yang disebut di dalam informasi publik tersebut. Jadi saya langsung ke teknis Pak Fahir ya. Seperti apa informasi publik, klasifikasi dari informasi publik itu Pak Beni Masyur? Baik, makasih. Jadi kalau kita merujuk ke aturan ke Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tentunya yang beda itu informasi. Kalau informasi publik ya di publik ya. Jadi informasi itu ada dua, ada informasi publik dan ada informasi privat. Privat. Ya khusus itu. Yang bisa dibuka itu tentu informasi publik. Informasi privat atau pribadi itu bisa dibuka tetapi atas izin. Ada izin. Jadi sifatnya tertutup, bisa dibuka tapi ada izin. Misalnya data pribadi orang. Data pribadi orang itu sifatnya tertutup. Nah, bisa dibuka kalau yang punya data mengizinkan. Itu satu. Kalau informasi publik menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 2 itu informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan, dikirim oleh badan publik terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Nah, jadi kepentingannya di sini ada dua sektor ada dua bagian yang berperan, yaitu masyarakat sebagai pengguna informasi dan badan publik sebagai pemilik informasi yang menghasilkan informasi, menyimpan informasi itu. Nah, ini dua sektor yang saling membutuhkan terkait dengan informasi itu. Nah, masyarakat
yang meminta, yang membutuhkan informasi itu ada dua. Ya. Jadi pengguna informasi dan pemohon informasi. Pengguna informasi tidak mutlak dia bermohon informasi. Ya. Bisa saja informasi yang dia butuhkan itu melalui media yang ada dia sudah dapatkan. Ya. Nah, pemohon informasi mungkin informasi yang dibutuhkan belum didapatkan di media ataupun di saluran apapun, sehingga dia bermohon informasi kepada badan publik yang menguasai informasi itu. Nah, disinilah keadaan terjadi kalau informasi itu yang dia butuhkan nyatakan itu terbuka, ternyata badan publik tidak memberikan. Nah, itu tadi yang disampaikan tadi Pak Ketua, ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Sampai ada keberatan tidak menerima informasi itu, akhirnya dia mengajukan sengketa, maka sengketanya itulah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi. Berarti di Komisi Informasi ini ada prosedur penanganan sengketa informasi, Pak ya? Ya. Oke. Ya, itulah salah satu tugas utama Komisi Informasi sesuai dengan pasal 23, menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Oke. Saya tambahkan. Iya, silakan Pak. Konkret ini. Iya, betul. Itu di Undang-Undang KIP Iya. ya, tentang fungsi Komisi Informasi itu ada 3. Iya. Fungsi pertama adalah memastikan ketentuan undang-undang itu terkawal. Iya. Itu logikanya adalah berfungsi sebagai eksekutif. Eksekutif. Karena menerapkan ketentuan Undang-undang yang iya. Nah, yang kedua adalah Komisi Tentunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Iya, iya, Publik iya. tadi ya, Pak ya? 14 Iya, tadi. siap. Ya, yang kedua, Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk membuat regulasi Iya. yang terkait Oke. dengan bagaimana undang-undang informasi itu diakses. Diakses. Oke, ya. Ya, berarti fungsi-fungsi legislatif. Iya. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu adalah Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi, Oke. baik melalui mediasi maupun melalui adjudikasi. Iya. Berarti fungsi-fungsi yudikatif. Yudikatif. Nah, jadi 3 fungsi ini: eksekutif, Legislatif. yudikatif, dan Iya. juga legislatif. Legislatif. Ya. Oke. Nah, itu. Oke, komplit berarti ya, Ya. Pak Bahir ya. Tidak ada Luar biasa. lembaga lain Oke, yang betul. memiliki peran itu. Iya, perannya semua langsung 3 itu, Pak ya. Iya. Jadi termasuk penyelesaian sengketa Penyelesaian. informasi. Seperti apa sih sengketa informasi itu, Pak? Saya ke Pak Benny Mansyur. Ada contohkah sengketa informasi lalu ada yang datang melapor yang umum aja, Pak? Seperti Iya. apa, Pak? Yang paling banyak sekarang yang masuk di Komisi Informasi Sengketa itu terkait dengan dokumen pengadaan barang dan jasa. Ini apa? Jadi primadona kayaknya. Oke. Jadi ketika apakah itu perorangan atau bentuk lembaga meminta dokumen pengadaan barang jasa, misalnya kontrak dia minta, dokumen tender, maupun berita acara penyelesaian pekerjaan, minta ke badan publik, misalnya contoh misalnya ke PU-an kan yang biasanya banyak itu. Nah, di PU sesuai dengan aturan main yang ada, batas-batas waktu itu, pemohon meminta ke sana melalui pejabat pengelola informasi dokumentasi yang ada di badan publik tersebut. Iya. Nah, PPID itu diberi waktu sesuai batasan itu ada 10 hari untuk menjawab permohonan itu. Dan bisa bertambah 7 hari lagi, ada penambahan waktu 7 hari diberikan apabila dokumen itu dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan dokumen itu. Nah, ternyata setelah batas itu tidak terpenuhi, dokumen itu belum diserahkan atau belum diterima oleh pemohon, maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Iya. Keberatan kepada pimpinan badan publik itu. Itu waktunya 30 hari, pejabat ataupun pimpinan itu memberi jawaban atau merespon. Iya. Apakah responnya diterima atau tidak? Nah, di sini pemohon itu. Iya. Apabila jawaban yang diberikan oleh pimpinan itu tidak memuaskan dia, maka dia berhak juga melakukan sengketa itu. Iya. Apalagi kalau dokumen itu dalam 30 hari tidak diberikan. Tidak diberikan, betul. Nah, dia bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, itu juga diatur waktunya. Jadi setelah 30 hari lewat, ada waktu 14 hari bagi pemohon informasi untuk mengajukan sengketa itu ke Komisi Informasi. Oke, Nah, setelah Komisi Informasi melakukan registrasi sengketa itu, apakah itu sengketa
berada dalam kewenangan absolut. Iya. Maupun kan Komisi Informasi punya dua kewenangan, itu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Iya. Kewenangan absolut itu bahwa yang sengketa yang diajukan itu memang sengketa terkait informasi, bukan sengketa pidana, perdata, tun apa bukan. Iya, bukan sengketa tanah Pak ya, jelasnya ya. Sengketa mengenai informasi ya. informasi. Betul, Itu betul, yang betul. diperiksa. Oke, Kemudian oke. badan publik yang diperiksa itu berada di dalam wilayah kita enggak? Kalau dia turunan dari atas ataupun dia struktural misalnya dari pusat ke daerah, nah itu bukan kewenangannya kami, Bukan itu kewenangan. kewenangannya KI pusat. Iya, Nah, KI itu yang pusat. kita periksa Oke. itu sebagai kewenangan relatif. Nah, kalau itu sudah terpenuhi maka sidang kita masuk, mungkin penyelesaian pertamanya kita ajak mediasi dulu. Iya, betul. Bagaimana supaya Ada win-win range solution. waktu Ya. mungkin Pak pada Ya. saat mediasi, ada range waktu Iya, mediasi waktu tetap 14 hari ya. 14 hari aja ya. 100 hari kerja harus Iya. tuntas. Iya, 100 hari 100 kerja ya. itu harus Oke. tuntas permasalahannya. Semenjak kasus sengketa itu pelaporan. Didaftarkan. Oke, Ya, terdaftar. baik. Oke, makasih banyak Pak Beni. Saya ke Bung Aceh nih. Wah, selaku praktisi media ya, pelaku media yang luar biasa sekarang sudah bertransformasi, mau tidak mau harus digitalisasi Pak ya. Oke, bagaimana kira-kira dari media melihat informasi publik ini, apakah sudah betul-betul terbuka atau terbuka masih dalam tanda kutip seperti itu Pak? Gimana Bung? Ayo Bung. Ya, terima kasih. Iya. Saya kira kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya juga Iya. ini memang apa ya? Kadang-kadang sangat terbuka malah, Terbuka ya? sangat Siap. kadang-kadang sangat terbuka, tapi kadang-kadang juga sangat tertutup. Oke. Jadi ya kalau kita evaluasi secara keseluruhan, ya mungkin apa ya? Karena ini era disrupsi, Iya. kadang informasi yang tidak mesti kita akses Iya. tersedia begitu saja. Nah, betul. Jadi menurut saya keterbukaan informasi itu lebih kepada apa ya? Ada tiba-tiba mangga yang jatuh gitu. Jadi bukan karena kita bersengketa dengan pemilik mangga itu Iya. sehingga itu harus kita ambil. Iya. Tapi itu informasi bocor dengan sendirinya. Padahal dalam undang-undang itu adalah informasi yang dikecualikan, kan ada di pasal itu. Informasi yang dikecualikan, tapi tiba-tiba kan bocor. Nah, itu Bocor. makanannya media. Oke, Dan oke, saya oke. kira Betul, kalau betul, sudah betul. menjadi milik publik, ya pasti nggak perlu lagi disengketakan. Nah, yang persoalan ini apakah undang-undang melindungi negara? Iya. Karena negara yang bocor informasinya, padahal itu adalah informasi yang dikecualikan. Oke. Nah, ini mesti juga undang-undang ini harus fair. Iya. Jangan hanya melindungi orang yang mencari informasi, Iya, betul. tapi negara sejauh mana negara juga dilindungi dong. Iya, Gitu. Jadi betul. menurut saya perlu juga siapa yang berhak mewakili negara kalau ada Informasi informasinya yang bocor. Iya, seperti kan rahasia negara. Iya. Kemudian rahasia perusahaan kan biasa juga begitu. Iya, betul. Jadi begini Pak. Iya, silahkan. Keren gini. Itulah Iya. sebabnya Iya. di dalam undang-undang ini diatur ada namanya kewajiban pengujian konsekuensi. Pengajuan Setiap badan konsekuensi. publik Iya. Setiap badan. dan terutama badan publik negara Iya. sebagai orang yang menguasai informasi tertentu itu diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan klasifikasi. Mana undang-undang yang terbuka yang Anda kuasai, mana yang dikecualikan. Iya. Lalu yang dikecualikan itu mana dasarnya? Iya. Iya kan? Iya, betul. Sebab ini kan rezimnya adalah rezim terbuka. Iya. Negara tidak boleh lagi berlindung, itu tadi satu kata, rahasia negara. Iya. Tidak boleh dong. Iya. Sekarang kalau Anda rahasiakan, Iya. Anda kecualikan, mana argumennya? Oke. Ya kan? Oke. Nah, Baik. ketika itu bocor juga keluar, Iya. berarti negara bebas, lepas. Iya. Artinya negara tidak bertanggung jawab, tetapi yang membocorkan itulah yang akan dihukum. Oh. Kenapa? Karena negara tahu sudah memproteksi dirinya. Kami sudah mengadakan pengujian bahwa ini tidak boleh keluar. Oke. Bahwa kemudian keluar, nah itu dia. Tapi kalau mereka belum ada pengujian, sulit untuk bertanggung jawab. Ya, apa dasarnya Anda katakan bahwa Betul. ini dilarang? Betul. Dikecualikan. Nah itulah, jadi undang-undang ini memang sudah sangat lengkap untuk mengatur itu hak dan tanggung jawab, Oke. terutama untuk informasi-informasi yang dikecualikan tadi itu. Ya. Oke. Baik, saya coba bertanya ke Pak Beni, Pak. Bagaimana proteksi terhadap informasi publik ini, Pak? Tingkat keamanannya. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Bung Aci yang media jadi konsumsi media akhirnya yang akhirnya jadi viral seperti itu. Dan tadi itu ada lagi sekali lagi informasi rahasia negara yang bocor lah ibaratnya seperti itu ya.
bagaimana proteksi terhadap informasi publik atau kadang dipelesetkan informasi publik itu. Nah, ini proteksi apa yang dilakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga informasi itu betul-betul terproteksi, Pak, keamanannya. Baik, jadi sebelum kita ke sana mungkin pilih dulu pengklasifikasian informasi publik itu. Jadi secara umum di undang-undang mengatur ada di pasal 9, 10, 11 itu terkait dengan informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan tentu ada informasi yang dikecualikan diatur tersendiri di pasal 17, informasi yang dikecualikan. Informasi berkala itu disajikan oleh badan publik secara berkala dan itu sifatnya wajib. Ya. Diminta tidak diminta dia wajib untuk mengumumkan itu. Kalau itu tidak dilakukan, walaupun ini delik aduan bisa sanksi pidana. Ya. Kemudian informasi setiap saat itu tidak wajib diumumkan, tetapi harus ada. Ya. Prosedurnya nanti diminta baru dikasih. Ya. Nah, informasi yang dikatakan serta-merta itu terkait dengan yang membahayakan hajat hidup orang banyak, misalnya kebencanaan, ada bencana, longsor apa sama itu harus segera diinformasikan, diminta tidak diminta harus diumumkan. Nah, yang terkait dengan informasi yang dikecualikan itu di pasal 17, pasal 16 juga ya. Adalah informasi yang di pasal itu ada 10 jenis informasi yang dianggap dikecualikan. Ya. Pertama masalah rahasia negara, kemudian masalah persaingan usaha, data pribadi, dan satu lagi apa itu Pak Pais? Rasanya data pribadi. Ada lagi satu saya agak lupa. Ekonomi. Iya. Laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan itu terbuka. Terbuka ya, harus terbuka ya. Ekonomi nasional. Ya, Dan juga merugikan kepentingan hubungan internasional. Ya. Jadi ke-10 jenis informasi yang dikecualikan itu apabila badan publik mungkin ada 1-2 di situ yang terkait dengan itu, untuk pengamanan pengecualiannya harus jelas dulu. Kalau itu informasi yang dikecualikan yang disampaikan Pak Ketua tadi, apa dasar hukumnya? Adakah undang-undang yang mengatur? Misalnya masalah persaingan usaha. Tentu ada undang-undang persaingan usaha. Ada undang-undang persaingan usaha. Dilihat itu apakah yang termasuk, misalnya data perusahaan seseorang atau wajib ditutup enggak ini? Iya. Nah, kalau itu ditutup, dasarnya jelas, tentu ditutup. Nah, itu tidak boleh, kalau orang minta jelas kan tidak dikasih. Bukan, jangan-jangan nanti malah jadi bumerang, tidak Pak ya? Pada saat terkait hal tersebut. Iya, karena itu tadi saya bilang dari awal tuh bahwa informasi yang dikecualikan terkait data pribadi, kalau yang punya data itu mengizinkan, ya bisa dibuka. Ya. Kalau tidak diizinkan, oke. Berarti itu dia melanggar, tentu saya bisa dikenakan sanksi. Jadi proteksinya harus melalui uji konsekuensi dulu untuk menetapkan informasi itu dikecualikan. Kemudian tentu itu tidak boleh dibuka. Nah, kalaupun siapa yang membocorkan yang tadi disampaikan Pak Ketua, ya tentu pihak yang membocorkan itu yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut. Oke. Jadi begitu ya. Jadi sebelum informasi itu masuk menjadi status sengketa, ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Penentuan bahwa ini layak diajukan ke tahapan berikutnya. Informasi ini layak masuk kategori sengketa gitu. Ya. Jadi begini, yang menentukan ini informasi dirahasiakan atau tidak, itu tergantung pada publik yang bersangkutan. Betul. Karena logikanya mereka yang paling paham informasinya. Nah, kami tinggal bertanya, apakah informasi yang Bapak bawa ini menurut Bapak ini dikecualikan atau tidak? Betul. Oh, dikecualikan Pak. Kalau dikecualikan apa dasarnya? Itu kan yang penting bilang. Ada dasarnya Pak ya? Dasar undang-undang dulu apa yang mendasari. Lalu kemudian konsekuensi yang timbul jika ini dibuka apa saja? Itu tadi. Kalau ini dibuka Pak, mengancam proses hukum yang berlaku. Apalagi mengancam kerahasiaan negara di bidang pertahanan keamanan misalnya. Apalagi bisa merugikan perekonomian nasional. Apalagi bisa mengganggu hubungan internasional. Apalagi mengganggu urusan pribadi. Tapi pribadi tadi itu sifatnya adalah apabila dia bukan pejabat publik. Tapi kalau dia pejabat publik, Pak, maka kerahasiaan pribadinya itu menjadi hambar. Contoh Pak Aci. Aci ini jangan coba-coba tanya berapa istrinya. Karena itu adalah informasi yang bersifat pribadi tertutup.
Tapi begitu Aceh menjadi bupati, Iya. maka tidak boleh disembunyikan itu. Oke. Harus menunjukkan itu. Karena sebagai pejabat Pejabat publik. konsekuensinya Oke. Konsekuensinya akan seperti berlaku itu. kepada publik. Oke. Nah, itu dia Pak, ya Oke, begitu. baik. Saya ke Bung Aci. Bung Aci, kalau semisal seperti ini, media, karena Bung Aci ini selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada yang dimunculkan informasi publik, tapi ini kevalidannya sudah lewat gitu, sudah tidak valid lagi. Pernah tidak ada kasus seperti itu, lalu ada pemilik informasi tersebut lalu menggugat ke media seperti itu, Pak? Gimana, Bung Aci? Kalau kasus itu belum pernah Belum ada ya? Karena Tapi media itu selalu update ya. Iya, karena lebih kasus sengketa di media itu lebih kepada sengketa undang pemberitaan, Pemberitaan. sengketa undang-undang pokok pers. Tapi di etika jurnalistik itu kan ada item 4 yang Ya. kira-kira bersinggungan juga dengan informasi publik. Iya. Seperti soal SARA, soal Oke. suku dan agama ras kan, kemudian mengganggu kepentingan publik. Oke, Kemudian SARA. apalagi ada 4 kan Kepentingan publik. yang tidak boleh kita sentuh dalam pemberitaan. Ya. Kalaupun kita memberitakan itu, kita harus balancing. Oke. Tapi kalau bisa dihindari, dihindarilah. Jadi saya Oke. pikir hampir sama dengan keterbukaan publik. Ada rambu-rambu. Nah, kalau kita ikuti rambu-rambu itu, kita juga bisa lolos dari Oke, itu. Seperti kemarin ada kasus di Jokowi kan. Iya. Presiden Jokowi dianggap melakukan waktu kerusuhan di Papua itu blackout. Ya. Semua jaringan dimatikan. Nah, tiba-tiba kan ada yang menggugat class action masyarakat, dan di pengadilan atas nama itu dikalah. Oke. Dikalah oleh gugatan di pengadilan. Nah, kita memberitakan. Nah, konsideran hukumnya saat keluar kita hanya mengambil judul bahwa Jokowi harus minta maaf. Semua media, ada 12 kalau saya tidak Ya, kan? salah. Itu akhirnya pihak istana menganggap bahwa salah kutip konsideran hukumnya. Oke, konsideran hukumnya Nah, karena jadi judul, akhirnya kita kembali digugat. Media Iya, ini kembali digugat. Iya. Nah, padahal itu kan biasanya konsideran hukum yang dijadikan judul, teman-teman, itu beresiko karena karena kita menganggap diri kita ini melanggar, ya akhirnya kita minta maaf. Iya. Kita minta maaf melalui media. Jadi ada rambu-rambu seperti Iya, itu ya. iya. Kan biasanya juga media, Pak, memasang tagline atau headline ya, Iya. yang buat ketertarikan pembacanya seperti itu ya. Iya. Tapi tadi poinnya begini Pak, Iya. bagus sekali pertanyaan tadi. Iya. Jadi memang badan publik itu ketika dia mengecualikan sebuah informasi yang dikuasai, Iya, iya. itu harus dilengkapi dengan jangka waktu. Iya. Betul. Ini untuk ada kepastian. Iya. Berapa lama ini berlaku untuk itu? Tidak boleh dong seterusnya, ya kan? Iya, iya. Pasti jangka waktu. Nah, logikanya ketika jangka waktu sudah selesai, maka otomatis terbuka, Iya. ya kan? Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, khusus untuk kaitan dengan Pak Aci tadi, sebagai media pers, itu memang ada dua, Pak. Jadi ada yang berlaku untuk permintaan informasi Undang-Undang 14 2008, Iya. ada juga yang memang yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang pers. Bagi wartawan yang punya kartu untuk meminta itu, maka berlaku yang namanya lex specialis. Maka Undang-Undang perslah yang berlaku bagi wartawan itu untuk mendapatkan informasi. Oke. Kalau di 2014 tadi itu KIP itu adalah tentang masyarakat umum. Oke, tentang masyarakat Ya, umum, Pak. karena sudah ada undang-undang yang sepada khusus membahas itu. Oke. Jadi Pak Ci tadi itu ya terserah, silakan. Ya, Betul, sama. betul. Undang-undang pers. Iya. Betul. Ya. Tapi meskipun ada lifestyle Ya, ya lex spesial specialis. gitu, Spesial. tetap kita juga memakai rambu-rambu etika jurnalistik. Iya. Ya. Salah satunya misalnya besok nih sidang, sidang ponis. Iya. Tapi kan malam biasa ada konsideran hukum bocoran dari Iya. hakim apa, itu nggak bisa kita beberkan Oh, karena oke. peristiwanya belum terjadi. Oke. Jadi tetap ada etika ya. Ya, begitu. Jadi Iya, tetap betul. meliput fakta persidangannya. Fakta persidangannya. Ya Oke. kan biasanya kan seperti itu. Iya. Baik. Iya. Jadi Iya. Kesimpulannya begini, Pak. ada Iya. rambu-rambu. Saya tambahkan, Pak. Boleh. Di dalam Boleh, Pak undang-undang Bahir. itu memang tidak ada informasi yang dinamakan informasi publik sebelum dieksekusi. Oke. Artinya sepanjang masih dalam proses itu belum menjadi informasi publik. Masih
boleh bisa menjadi media publik. Belum bisa menjadi harus politik. dieksekusi dulu. Iya. Tadi, Pak. Berarti harus dieksekusi dulu. Sekalipun kepastian informasi tersebut pada saat eksekusi sudah betul, Ya. sudah valid, tapi tetap tidak boleh dipublish, Tidak Pak ya. boleh. Oke. Tidak boleh dipublish. Baik, baik. Terima kasih nih, Pak. Kembali kami menyapa teman-teman yang berada di online tentunya ya melalui kanal YouTube dari fajar.co.id. Silahkan bagi yang ingin melayangkan pertanyaannya silahkan melalui media komentar atau kolom komentar yang ada. Kemudian buat peserta melalui partisipan yang melalui Zoom meeting dapat melayangkan pertanyaannya melalui chat room yang ada pada fasilitas dari Zoom tersebut. Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Benny Mansur. Pak Ben, ini kan kemarin tanggal 28 September Pak ya? Ya. 28 September diperingati sebagai Right to Know Day, hari hak untuk tahu sedunia. Seperti apa sih hari hak untuk tahu sedunia? Tadi sudah dipaparkan sih sebenarnya oleh Pak Ketua ya, tentang hari untuk tahu sedunia. Sekarang bagaimana dampak efeknya daripada hari tahu sedunia ini terhadap baik lokal untuk kita Sulawesi Selatan dengan dunia? Karena Bank Dunia menyatakan bahwasanya dengan adanya keterbukaan informasi itu mampu mensejahterakan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat. Kira-kira indikatornya seperti apa Pak keberhasilan dengan adanya keterbukaan informasi tersebut? Iya, jadi mungkin sederhananya gini. Ya. Suatu informasi yang berhak dibuka atau berhak diketahui masyarakat, apabila mereka tidak tahu, tentu ini akan berdampak ke mereka. Contoh misalnya informasi terkait dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Oh iya. Nah, informasi itu tidak diketahui. Iya. Otomatis masyarakat yang tadinya misalnya terdaftar di situ itu menjadi tidak paham. Iya. Mekanismenya bagaimana mendapatkan itu, otomatis itu akan berdampak ke situ. Iya. Nah, kalau kita lihat kembali ke undang-undang terkait dengan tujuan dari undang-undang 14 ini dibentuk, undang-undang keterbukaan informasi, sebagai bagian lanjutan daripada The Right to Know Day itu, hari hak untuk tahu sedunia. Memang ujungnya itu bagaimana masyarakat bisa sejahtera dengan keterbukaan informasi. Salah satunya itu. Caranya bagaimana? Mekanisme yang terbangun bagaimana? Pertama, dari tujuan dari keterbukaan informasi itu, pertama memberikan hak yang jelas kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam proses pengambilan kebijakan publik. Oke. Berperan serta aktif untuk menentukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi juga secara umum itu akan mengurangi dalam tanda kutip itu potensi atau potensi terjadinya penyalahgunaan KKN. Ya, kalau sudah terbuka ini kan masyarakat sudah tahu semua. Dia mau korupsi kan sudah masyarakat sudah tahu. Nah, dampak yang lain, pemerintah dalam hal ini badan publik akan lebih aware terhadap itu, akan lebih melayani, pelayanannya akan lebih baik untuk melayani masyarakat. Semua masyarakat sudah tahu, otomatis mereka juga akan bekerja dengan baik. Tentu ujung-ujungnya itu pasti akan bagaimana masyarakat bisa akan tercerahkan dengan informasi itu, tentu akan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan hak-haknya, sehingga otomatis akan menuju ke sana. Kesejahteraan, ya seperti yang disampaikan tadi, Bank Dunia akan menuju ke sana. Iya. Kesejahteraan masyarakat. Jadi memang bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, Pak ya, dengan adanya keterbukaan informasi ini. Oke, Pak, bukannya dengan saat ini ya, Pak Pahir ya, dengan keterbukaan informasi, saya dari kalau media kita melihat media bukan malah jor-joran, seperti itu, Pak. Atau karena memang ada undang-undang yang melindungi keterbukaan tersebut. Saya pikir yang perlu dipahami dulu itu substansinya. Iya. Bahwa era keterbukaan itu kan tidak semua harus terbuka. Iya. Itulah sebabnya undang-undang mengatur ada pasal 17. Iya. Kalau memang sensitif untuk bisa merugikan ya ada. Iya. Tetapi paradigmanya dulu. Paradigmanya. Ya, jadi Siap. Era keterbukaan itu artinya jauh lebih banyak kita bersikap terbuka, paradigma terbuka daripada paradigma tertutup. Karena kita sudah terbukti tadi Pak Ben menjelaskan bahwa kalau orang terbuka jauh lebih produktif daripada kalau kita tertutup. Begitu ya? Betul. Ya, jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi. Itulah sebabnya sekarang ini kami Komisi Informasi sudah mulai menggeser sosialisasi kami orang atau badan publik
ingin terbuka bukan karena takut ancaman sebagai kewajiban, tetapi bagaimana secara kritis menyadari bahwa memang ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak mungkin lagi dielakkan. Iya, betul. Logikanya kalau kita lakukan keterbukaan, maka keuntungannya adalah justru melindungi diri kita sendiri, Melindungi diri. baik sebagai pejabat publik maupun sebagai orang perorangan. Betul. Ya kan? Jadi Tidak akan begitu. membuat kita semakin produktif ya, Itu Pak. tadi aware itu. Iya, betul aware itu ya. Oke. Image makin That's bagus. poinnya. Ya. Image. Kalau dia perusahaan masih bagus image. Masih bagus. Iya, betul. Ya. Ketika dia perusahaan, ya sama dengan ketika kita memiliki sebuah produk, ya, ya. Ketika kita tidak mempublikasikan, tidak terbuka, ya tentunya tidak produktif pelanggan kita kan. Apalagi sekarang masa-masanya endorse dan sebagainya gitu ya. Boleh. Nggak ada yang kritisi. Ya, betul. Nggak ada yang kritisi kan. Paling tidak biasanya minta testimoni dong. Yang seperti itu satu sisi adalah untuk memperbaiki produktivitas kita, memperbaiki pelayanan kita. Oke, Bang Aci, Bung, kira-kira media, sejauh mana media mendukung informasi publik keterbukaan saat ini? Saya kira sangat respect ya kita Ya. dengan keterbukaan informasi, Ya. apalagi lahirnya Komisi Informasi ini kan makin membuat era demokrasi kita Oke. makin bagus lah. Iya. Nah, media tentu harus sejalan dengan lembaga yang ada, dan saya kira untuk mendukung itu yang paling perlu adalah media terus mensupport apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Iya. Misalnya bagaimana pengembangan kapabilitas lembaga, kemudian bagaimana memperkuat jejaring ke daerah. Oke. Karena kalau di daerah ini masih dalam tanda kutip ya, Iya. kehadiran KPI itu beberapa daerah masih menganggap belum terlalu dibutuhkan. Nah, kita tentu media mensupport itu karena ini lembaga sebenarnya adalah lembaga masa depan. Oke. Jadi lembaga yang mesti ada di mungkin sekarang kita anggap ini belum perlu, tapi sebenarnya ini lembaga yang sangat dibutuhkan ke depannya, future gitu kan. Iya. Karena ya itu di era dimana kita sudah tidak ada lagi rahasia yang mesti disembunyi, atau ada rahasia tetapi harus dilindungi kan. Iya. Nah, kehadiran lembaga itu ya di sinilah kehadiran KIP ini menjadi representasi dari kemajuan demokrasi atau kemajuan teknologi yang kita alami di Indonesia. Saya kira itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Aci. Jadi kembali lagi tadi ya, di era ini, era keterbukaan informasi ini, saya senang sekali poin dari Pak Fahir tadi adalah memperbaiki dan meningkatkan produktivitas kita, ya. Apalagi sebagai pejabat publik tentunya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Pak, menarik sekali di live event kita melalui kanal YouTube daripada fajar.co.id dari Joni Denggasing. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan semua narasumber melihat kasus anak yang diperkosa di Luwu, hasil liputan justru dicap hoax sama aparat terkait. Ini viral dan tuai sorotan, terutama sikap aparat menyikapi kasus itu. Saya ke Bung Aci dulu Pak. Silakan Bung. Ya, terima kasih. Saya belum bisa menjas apakah siapa yang mengatakan bahwa itu hoax kan? Iya. Nah, ini kan kadang-kadang di medsos itu komentar yang dikomentari. Iya. Ya, kita tidak membedah beritanya, Oke. kita tidak meneliti lebih jauh Oke. sumber-sumbernya dan Betul. sebagainya. Saya That's the sebagai point. Komentar yang dikomentari, Ya. benar betul. Jadi saya sebagai Oke. ketua SMSI membaca semua beritanya, saya baca sebagai jurnalis. Iya. Cara peliputannya bagus, Iya. in depth, dan cuma kan karena ini sensitif, Iya. menyangkut kekerasan terhadap anak, dan itu sangat sensitif. Terus ada institusi di belakangnya kan. Iya. Jadi kalau kita berkesimpulan bahwa ini hoax, itu juga nggak bijak. Kemudian kita berkesimpulan bahwa ini nggak harus dibedah. Jadi jangan kita mengomentari komentar. Iya, betul. Karena betul. kadang-kadang kita terpancing, biasanya kan sifat Iya. medsos itu begitu. Iya, Kita betul. hanya mengomentari judul, kemudian Iya. kita komentar. Nah, Iya. komentar di atas itu yang kita komentari lagi. Iya. Jadi makin sesat lah.
Oke, Ya, betul, karena kita betul. tidak pernah Iya. mentelaah beritanya Iya, lebih dalam. mentelaah. Saya kira Oke, itu ya. oke. Betul, Baik, betul. saya ke Pak Pahir, Pak ya. Jadi terkait mengenai hoax nih, Pak. Nah, tadi ada pertanyaan yang tepat. Sekarang langsung aja Pak Baik. Pahir nih. Gimana Pak Pahir? Saya senang sekali kalau muncul pernyataan itu. Iya, Sekaligus mempertegas posisi kami dari iya, Komisi Informasi. iya, Ini bukan persoalan menghindar, iya. tetapi memang secara yuridis formal itu bukan wilayah kami. Bicara hoax dan informasi-informasi yang sensitif seperti itu, inilah yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Iya. (ITE). Iya, ITE ini siapa yang tegakkan? Memang belum ada lembaganya seperti Komisi Informasi. Oleh karena itu ditangani langsung oleh kepolisian, Iya. cyber, cyber nasional itu. Jadi itulah makanya ini memang wilayahnya kepolisian. Sensitif sekali memang seperti Pak Aceh bilang tadi. iya. Jangan sampai dikomentari lagi. Nah, kalau ke wilayah kami ini konkret, ada orang yang butuh informasi yang dimiliki oleh badan publik, tetapi badan publik itu tidak memberikan tanpa alasan yang bisa diterima, lalu kemudian menjadi persoalan. Ya. Itulah wilayah kami, Pak. Iya. Betul, betul, betul. Ya, Oke, oke, jadi oke. kita mesti proporsional. Harus proporsional dan Ya. profesional tentunya ya. Iya. Oke, Bung Aci, melihat media sosial nih ya, kita berbicara media sosial ya tadi ya, mengangkat media. Bagaimana tanggapan SMSI terhadap media yang saya rasa Ya. orang seolah-olah kadang tidak membutuhkan lagi media-media news lainnya ya, karena biasanya cukup udah ada di media sosial nih, udah ada beberapa media-media yang sudah memunculkan ada apa namanya, ada akun-akun ya, Iya, akun-akun yang ada di media sosial yang dengan gercepnya memberitakan ya, memberitakan informasi tersebut. Ya, saya kira ini yang mesti masyarakat tahu, pembaca, penonton, semuanya. Kita harus bisa membedakan mana media sosial, mana media mainstream. Iya, Jadi yang saya kelola di SMSI itu teman-teman itu adalah gabungan dari media cyber. media Jadi cyber. media online yang benar-benar bergerak di news. Jadi ada badan hukumnya, ada PT-nya, itu Oke. syaratnya mereka Oke. bergabung. Oke. Dia pembayar pajak. Jadi yang link-link kadang-kadang kita lihat di medsos itu kan kadang masyarakat mengakses lewat informasi Facebook. Iya. Nah, Facebook itu ada status, ada apa macam-macam, atau ada judul yang dikomentari, diposting, kemudian judul itu di-share lagi. Nah, tidak sempat lagi dibaca anunya. Iya. Jadi kalau menurut saya, ya kalau Rocky Gerung bilang, Iya. sebenarnya nggak ada hoax itu, yang Iya. ada adalah pikiran lu nggak sampai. Iya. Jadi Betul, 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 Iya, betul. jadi- nggak ada hoax tapi pikiran lu yang nggak nyampe ya, kalau Ki Gerungnya. jadi ketika sudah Iya, iya. ya pasti hoax kan? Iya, iya, Jadi, betul. nggak ada hoax. Nggak ada dasarnya berarti ya Iya. Pak ya ceritanya. Nggak ada. Jadi kalau kita tahu apa yang terjadi, pasti kita membaca berita, ah ya benar ini. Ya. Di satu sisi ini benar, ini yang benar. Kan biasanya ada peristiwa terekam, peristiwanya betul ada, Iya. tapi gambarnya yang hoax. Iya, betul, betul, betul. Karena biasanya Nggak nyambung dengan menggiring opini peristiwanya. publik itu, Nah, Pak. itulah yang terjadi. Iya, Jadi betul. kita harus cermat melihat di medsos, Iya. di sudut mananya nih hoax. Iya. Iya kan, apakah faktanya tidak ada Iya. atau misalnya gambarnya yang hoax. Iya. Ada faktanya bahwa misalnya ada banjir, betul ada banjir di Luwu, Iya. tapi Berita video yang kan- beredar iya. bukan video di Bukan Luwu. video di Luwu, Jadi betul. berarti videonya yang hoax. Iya, betul, betul. Faktanya ada. Betul, betul, Jadi betul, itu betul. yang mesti dicermati masyarakat. Jadi pandailah mengkonsumsi berita. Iya. Itu tadi. Betul, Kalau pikiran lu nggak sampai pasti hoax. Iya. Jadi saya teringat pada awal-awal pandemi kemarin Iya, iya. muncul di beberapa media tentang mayat yang bergelimpangan di jalan, tiba-tiba jalan langsung prak. Ternyata itu kan Iya. viral banget. Kita sampai ketakutan, Pak. Iya. Waktu saya di tempat kerja harus berkemas langsung balik karena ketakutan, tiba-tiba saya jalan mati di jalan. Ternyata itu adalah dari film yang dikutip dan Iya. itu langsung viral, Pak, di beberapa media sosial. Pemilik akunnya luar biasa. Betul. Oke, thank you banget ya Bung Aci ya. Baik, saya ke Pak Benny, Pak. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara Komisi Informasi mengelola informasi yang kompeten? Seperti apa Pak Ben? Secara teknis Pak, mengelola informasi yang kompeten. Iya, yang dimaksud informasi kompeten itu tentu informasi yang sifatnya bisa diakses ya, Ya. diakses oleh masyarakat. Oke. Nah,
kewajiban semua badan publik itu mengekspos semua informasi yang dimiliki yang sifatnya terbuka. Nah, melalui PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi itu ada website yang dikelola dan semua informasi itu ada di dalam situ. Oke. Jadi klasifikasi informasinya ada apakah yang berkala, setiap saat, serta merta, maupun informasi yang sifatnya dikecualikan itu sudah ada daftarnya di situ. Jadi pengelolanya tadi PPID Pak ya? PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, dan itu semua ada di badan publik. Dan bisa diakses dengan mudah Pak? Terbuka. Oke. Tapi mungkin isinya belum semua yang mengisi itu dengan full sesuai dengan itu, karena masih saat ini juga kita sementara dalam proses MONEF ini untuk melihat PPID baik di kabupaten kota maupun yang ada di provinsi ini, bagaimana tingkat akurasi data informasi yang disajikan di dalam itu yang kita lakukan pemeringkatan. Berbicara mengenai keakurasian data Pak ya, jadi di masa pandemi ini kan kita tahu ya, masa-masa yang sedikit-sedikit ada informasi terkait mengenai yang terpapar, kemudian juga yang dalam kondisi yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Bagaimana Komisi Informasi menyikapi terhadap biasanya, mohon maaf, kadang simpang siur Pak informasi itu. Dan kadang kami pun sebagai publik mau percaya yang mana ini, seperti itu. Berbeda ya ketika ada badan yang dapat menampilkan data secara statistik. Itu biasanya karena ada dasar yang telah dilakukan dengan survei dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Komisi Informasi menyikapi hal tersebut Pak Fahir? Ya, jadi saya pikir memang secara yuridis formal ini Pak, berkaitan dengan penyakit. Iya. Itu memang salah satu hal yang dirahasiakan secara pribadi. Oke. Ya kan? Nah, akan tetapi selalu ada pandangan-pandangan yang bersifat progresif. Demi untuk kemaslahatan umat yang lebih besar, maka kepentingan-kepentingan kecil itu akan kita korbankan. Ya, demi untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. Nah, itu cara pandang kita, Pak. Itulah sebabnya ketika Pak Gubernur NA awal-awal kencang ini, ya kita berdialog dan kita sarankan bahwa dibuka aja Pak, karena ini demi untuk kemaslahatan. Iya, betul. Jadi ini namanya cara pandang progresif. Tapi kalau kita ikuti undang-undang kesehatan, harusnya itu tidak boleh. Oh gitu ya Pak ya? Karena dilarang ya. Tetapi itu kan makanya ini kan terbatas. Ketika situasi seperti ini sudah semua orang memahami, ya selesai. Iya kan? Iya. Oke. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi dari satu sisi tadi undang-undang kesehatan sebenarnya tidak memperbolehkan untuk mempublish sesuatu terkait mengenai itu, sementara karena tadi ada progresif ya semuanya. Oke, betul ya. Jadi kepentingan yang lebih besar ini kita dahulukan. Artinya paling tidak masyarakat bisa mawas diri Pak ya dengan adanya informasi tersebut. Ya, kira-kira kalau dari media Pak ya, media bagaimana di masa pandemi, kita berbicara di masa pandemi COVID-19 ini, dalam memberikan informasi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menjaga informasi tersebut? Pertama, akurat. Yang kedua, kevalidannya tadi. Ini informasinya masih berlaku atau jangan-jangan ini informasi bulan lalu ditampilkan lagi oleh media ini. Itu seperti apa Pak Bung Aci? Kita selalu memotret itu kepentingan masyarakat. Iya. Jadi di awal-awal pandemi ini kan kita semua lagi parno. Iya, betul. Lagi parno, lagi takut karena memang ini baru kan. Iya. Ini barang apa? Jadi kita berusaha menampilkan berita-berita yang justru memberi inspirasi untuk tidak takut. Kita memberi inspirasi untuk mendukung program jaga jarak. Nah, itu yang sebegitu. Jadi media itu selalu motretnya kepada kepentingan masyarakat. Betul. Apa yang masyarakat alami, kita ambil sisi lain supaya situasionalnya, psikologinya bisa kita bangun. Nah, seperti di Fajar hampir tidak pernah mengambil judul yang negatif. Selalu kita menampilkan judul-judul yang positif. Meskipun ini kita lagi susah ini, ekonomi lagi susah, tapi kita selalu mengambil bahasa-bahasa optimis. Betul. Jadi kalau buat optimis Pak ya tentunya. Kalau kita takut-takut lagi masyarakat itu makin serem ini. Makin seram, betul. Jadi iya. Dan saya syukurnya karena kalau di media online itu semua Google, YouTube itu memang bahasa-bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang mengandung bahasa-bahasa tidak positif, itu diblok. Jadi bagus lah, karena kalimat-kalimat yang serem-serem itu biasanya nggak disenangi sama mesin. Betul. Karena kalau kita bermain di situ, masyarakat kita menjadi ketakutan juga. Populer menjadi habis. Nah, kita Fajar meskipun situasi ekonomi begini,
kita bahasakan tetap ada harapan. Jadi Betul. harus memberikan Oke. harapan. Oke, Jadi oke, media keren. itu harus memberikan harapan, itu yang Bukan yang karena penting. media yang tergabung dalam media cyber Indonesia ini berbadan hukum sehingga ada ketakutan mungkin di dalamnya. Enggak. Karena begini, ketika harapan sudah tidak ada di masyarakat juga, Oh, betul. Berdampak. Jadi Itu berdampak based ke semua. on kepentingan publik Iya. intinya ya. Jadi memberikan optimisme ya Pak Optimisme. ya kepada masyarakat ya. jadi kita Betul. ada judul selama 1 tahun itu Iya. harus memberikan judul yang Nyambung positif. dengan Pak Aji ini, Iya, ya. silakan Iya. Pak Pahit. Nah, jadi salah satu alasan Iya. untuk memungkinkan informasi yang sudah dinyatakan tertutup untuk dibuka kembali, Iya. ada namanya kewenangan yang diberikan kepada polisi informasi, Iya. namanya kewenangan uji kepentingan publik. Uji kepentingan publik. Ketika uji kepentingan publik menjelaskan bahwa jika ini dibuka jauh lebih banyak manfaatnya untuk publik daripada kalau ditutup, maka kita ketuk palu buka ya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi memang dimungkinkan Pak, karena Oke. ujung-ujungnya adalah kepentingan publik. Kepentingan apa? Ya, yang lebih besar. kan, Oke, itu kan oke, oke. kita ukuran. Betul, betul. Jadi memang betul ya. Tadi waktu 2002 Pak ya, Betul. waktu di mana Pak? Di Sofia. Di Sofia sana di Bulgaria diadakan tentang wacana informasi publik tersebut. Itu memang buntut-buntutnya adalah untuk kepentingan publik ya, kepentingan publik ya, yang benar ya. Karena memang optimis yang harus dibangun Pak ya. Betul, betul, betul. Baik, kembali kami menyapa para partisipan tentunya yang melalui Zoom meeting. Selamat siang yang baru bergabung ya, yang menjelang sore pada hari ini. Dan tentunya bagi yang ingin bertanya silahkan melayangkan pertanyaannya melalui room chat ya, atau chat room yang sudah ada pada Zoom meeting. Kemudian juga bagi audiens yang melalui media online, baik melalui kanal YouTube fajar.co.id maupun juga media online dari fajar.co.id, silahkan melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Nanti 3 narasumber kita yang luar biasa sekali, pengetahuan kita akhirnya terbuka, betul-betul terbuka, informasi publik seperti apa, bagaimana informasi publik ini disampaikan kepada masyarakat, kemudian juga proteksi dan sebagainya. Oke, baik, saya ke Pak Denny Mansur Pak, di bidang kelembagaannya Bapak ya. Jadi bidang kelembagaan Komisi Informasi Pak, kelembagaan yang dikelola dari, mohon maaf, maksud saya di Komisi Informasi ini akan mengelola juga yang namanya bermitra tentunya dengan media-media mungkin Pak ya, bermitra dengan media-media. Seperti apa bentuk kemitraan tersebut Pak? Iya, jadi salah satu penyambung lidah Iya. untuk menyebarluaskan informasi itu tentu di samping media juga dari dunia perguruan tinggi. Iya. Jadi kami sudah beberapa lembaga kita melakukan MOU, Iya. seperti dari UIN, BSOA, Unhas, kemudian di Palopo juga itu universitas apa tuh di Palopo tuh? IAIN Palopo. Kita sudah melakukan MOU Muhammadiyah Parepare Oke. terkait dengan bagaimana menyebarluaskan keterbukaan informasi publik ini. Gitu. Media tentu kerjasama itu biasanya pada saat ada kegiatan itu kami melibatkan media untuk meliput, apakah untuk menyebarluaskan informasi itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang terkait dengan keterbukaan informasi publik itu sebetulnya di Indonesia ini terbuka sih tidak? Ah. Ya, betul. Sudah terbuka. Sama dengan indeks persepsi korupsi kan? Iya, betul. Nah, terkait dengan the right to know day, hari hak untuk tahu, tahun ini oleh pusat maupun kami ini sudah melakukan 2 kegiatan yang cukup penting. Pertama, kami juga melakukan monitoring terhadap desa. Keterbukaan informasi desa, karena desa adalah ujung tombak di mana lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kegiatan di desa itu sudah mengelola juga uang begitu banyak, harus terbuka dan bisa diketahui oleh masyarakat. Oke. Jadi Kemudian, mencegah tindak pidana korupsi tentunya Pak ya, kira-kira Pak ya? Ya. Tindakan korupsi ya, dengan adanya. Itu salah satu. Betul, betul. Tujuannya. Oke. Kemudian kemarin pusat juga sudah menyusun indeks keterbukaan informasi publik nasional. Itu sudah dipetakan kemarin. Kami juga di sini sudah lakukan, dibantu oleh pusat. Dan secara nasional indeks keterbukaan informasi publik itu memperoleh nilai 71,73. Dia berada di posisi sedang. Sulawesi Selatan berada di
dari 34 provinsi itu berada di urutan 25 dengan nilai keterbukaan 68,43 kalau saya tidak salah. Jadi ingat. kita sedang Berada juga di sedang itu. Iya. Dapat C. Dapat C, Pak. Ya, nah, itu tentu masih perlu kan, karena yang ada informan ahli yang digunakan. Itu indikatornya seperti apa, Ya, Pak? jadi ada 4 indikator yang Iya. dipakai. Itu pertama masalah sosial politik, Sosial politik, ekonomi, hukum. hukum. Nah, yang informan ahlinya itu dari berbagai pihak. Oke. Ada dari Badan Publik sendiri, Iya. ada dari masyarakat umum, aktivis, Iya. dari pengusaha. Iya. Itu semua dilibatkan di dalam menyusun indeks keterbukaan informasi publik, dan hasilnya itu sudah dirilis dan mungkin sudah dilaporkan ke Presiden kemarin. Ya. Oke, Dan itu oke. kali pertama Iya. dilakukan di Indonesia pada tahun kemarin. Tahun kemarin 2020. Tahun ini. Oh, 2021. Ya, jadi kalau indeks demokrasi kita kan sudah cukup lama. Iya, betul. Ini indeks keterbukaan informasi, Pak ya. Oke. Dan Sulawesi Selatan ini masuk sedang ya, dengan 4 indikator: sosial, politik, ekonomi, hukum. Oke, baik. Jadi artinya kita di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya Moderat. mulai moderat ya, Pak. 68, berapa tadi Pak Beni? 43 kalau saya tidak salah ingat. 68,43%-nya. Amat lah. Iya. Kalau di antara seluruh provinsi Sulawesi di Indonesia, Bali ya. Bali, Kalimantan Barat yang di atas. Oh, Yang gitu ya. rendah itu kemarin Nilainya? Papua Barat, Gorontalo, sama siapa tuh? Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat room ya yang ada di Zoom. Yang pertama adalah dari Akbar Dwi Rohadi ya. Pertanyaannya, bisakah pidana jika orang lagi bersengketa informasi? Nih, Pak Fahir, bagaimana Pak? Baik. Ya. Jadi edukatifnya ada, tapi juga ancaman-ancaman pidana. Oke. Walaupun pidana itu bersifat apa tadi? Nanti diminta. Nanti. Iya. Apa? Lupa. Jadi bersifat bukan pidana umum. Iya. Nah, jadi pasal 52 itu jelas barang siapa Iya. dalam hal ini badan publik Iya. yang tidak memberikan informasi yang harus diberikan, maka kemudian ada orang yang merasa dirugikan, maka badan publik tersebut dapat dipidana. Ancaman pidananya memang rendah, 1 tahun dan atau denda 5 juta. Oh, 1 Delik tahun aduan dan ya, 5 juta ya. Delik aduan namanya. Nah, delik aduan. Di masa pandemi ini kan Iya. uang 5 juta susah. Iya. Berat juga. Berat Pak ya. Itu kalau tidak memberikan. Iya. Sebaliknya, di pasal 54, apabila ada orang yang membocorkan Ya. atau memberikan informasi atau mengakses informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan, Iya. maka itu hukumannya lebih tinggi. Oke. Apa itu? 2 tahun dan ancaman atau denda 10 juta rupiah. Lebih tinggi lagi. Bahkan ada penegasannya Ya. di ayat berikut di pasal 54. Apabila yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga berkaitan dengan kerugian ekonomi nasional, maka itu ditambah lagi ancamannya 3 tahun dan 20 juta denda. Oh. Itu Mas. 3 Jadi tahun konkret ya. Walaupun sifatnya sekali lagi adalah delik aduan. Iya. Nyata-nyata ada orang yang melaporkan dan dapat dibuktikan bahwa memang dia dirugikan. Oke, Ya kan? oke. Memang dirugikan. Jadi tidak serta-merta juga. Iya. Siapapun yang melapor lalu kemudian tidak juga, mesti ada proses. Iya. Dan sudah mulai dikembangkan, salah satu caranya adalah, ini masih wacana, Iya. tidak boleh orang langsung melaporkan kecuali ke Komisi Informasi dulu mengadukannya. Oke. Artinya Oh. harus ada upaya sungguh-sungguh Iya, pembentukan betul. dulu. Iya, betul, Ya kan? betul. Kalau betul-betul badan publik itu memang keras kepala, Iya. maka ancamannya itu. Makanya tadi di Komisi Informasi ini ada prosedur Ada prosedur. permohonan sengketa Ada informasi prosedur itu. sengketa. Oke, Ya, karena itu memang jadi bagus sih Pak sebenarnya ketika ada masyarakat atau publik yang saya tidak sepakat dengan ini lalu boleh mengajukan sengketa tapi ke Komisi Informasi Pak ya. Karena begini Pak, Iya. putusan Komisi Informasi Iya. itu final Oke. dan mengikat. Mengikat. Kecuali jika dia dibanding, bisa dibanding Pak. Dibanding itu bisa ke tata negara, Iya. bisa juga ke pengadilan negeri. Iya. Bahkan sampai kasasi. Sampai ke kasasi. Sekedar contoh. Iya.
Ini ada 2 kasus kami, yaitu kita sebut saja ya kasus Iya. selesai. KPU dan Bawaslu Bulukumba. Iya. Itu bersoal, ada orang yang meminta data lalu dia anggap tertutup. Iya. Artinya dia tidak mau kasih. Iya, betul. Nah, menurut pandangan kami harus. Harus. Kasih dia. Iya. Tidak mau kasih, tidak keberatan. Sudah diputuskan harus kasih, Iya. tetap tidak mau. Oke. Dan ketidakmauannya itu banding. Banding. Saya tidak terima putusannya ke Komisi Informasi. Banding ke PT Tun, PT Makassar ya. Iya. Hasil Makassar menetapkan keputusan KIP. Tidak puas, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun tetap menetapkan sesuai dengan putusan Komisi Informasi. Komisi Informasi. Selesai. Seperti. Ada juga di Enrekan. Iya. Enrekan sampai sekarang memang agak keras kepala dan melawan. Iya. Sudah ada PT Tun, kalah dia. Sudah ada Mahkamah Agung, kalah dia. Sebetulnya secara yuridis tidak ada yang namanya peninjauan kembali. Ya, harus kembali ke Ya, Komisi tetapi Informasi karena tadi. dia pakai pengacara, pengacara itu kan kalau ada lubang jarum, gajah pun harus dilewatkan. Nah itu yang terjadi. Oke, Karena dia oke. meminta PK. Sampai sekarang belum ada putusannya. Kasasi Pak ya. Oke. Padahal secara formal itu tidak boleh. Oke, baik Pak Payut. Oke. Baik. Sampai titik darah penghabisan. Sampai di titik arah penghabisan. Oke. Baik, kembali kami lagi menyapa audiens yang ada di media online atau baik media kanal YouTube dari fajar.co.id atau Fajar Online Official, kemudian juga melalui media online dari Fajar Online, dan tentunya teman-teman partisipan yang berada di Zoom meeting. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya terkait mengenai apa sih itu informasi publik atau ada kasus yang ingin dilayangkan, silahkan di kolom komentar ataupun di kolom chat room yang tersedia pada Zoom meeting Bapak Ibu tentunya. Oke, Bung Aceh, saya ke Bung Aceh nih. Serikat Media Cyber Indonesia. Serikat Media Cyber Indonesia ini berhubungan dengan tadi The Right Now Day ya, berhubungan dengan hari hak untuk tahu. Bagaimana implementasi hari untuk hak untuk tahu ini di media cyber Indonesia yang tentunya karena digital Pak ya, digital. Seperti apa Pak langkah-langkahnya Pak? Saya kira itu sinergi ya dengan Iya. apa yang telah dilakukan oleh KIP, Iya. Komisi Informasi, bahwa semua informasi yang sifatnya publik dan itu dibenarkan untuk dibuka ya kita akses. Oh, oke. Jadi nggak ada yang boleh menghalangi. Kalau dihalangi ya tentu bisa lari ke sengketa kan? Iya, ke sengketa Komisi Sengketa. Informasi. Iya. Yang persoalan memang terkadang ada oknum teman-teman jurnalis yang menganggap dalam menjalankan dia punya tugas keseharian itu salah tafsir, Iya, berlebihan betul. dengan Berlebihan. kapabilitasnya sebagai wartawan. Iya. Terkadang berperilaku penyidik, terkadang berperilaku sebagai pencari berita. Nah, ini yang Iya, kita iya, ya betul. namanya oknum. Iya, Kadang-kadang namanya ada oknum, oknum ya. seperti Iya, itu kita iya. tidak sebut. Betul. Tapi mereka kadang-kadang tidak ngerti Oke. ya kapabilitas tugasnya Dan dan, etika kapabilitas dari jurnalis ya, etikanya. Pak? Iya. Nah, ini yang mesti kita teman-teman warning, Iya, betul. teman-teman harus terus diberikan pelatihan. Oke. Karena menjadi seorang jurnalis itu adalah menjadi wakil publik. Wakil publik, Jadi betul. jangan membawa kepentingan pribadi Betul. dalam meliput atau menulis berita. Ya, jadi betul-betul selalu- penyambung lidah ya. Iya, saya di teman-teman, Anda itu adalah representasi dari publik. Jadi ketika Anda sudah menulis Iya. atau mewartakan, maka itu bukan lagi karyamu, itu Betul. sudah konsumsi publik. Iya. Dan tentunya bijak digaris tak berpihak. Itu yang mesti dipahami ya. Betul. Oke, Bung Haji, wah keren banget, luar biasa sekali ya para partisipan dan audiens melalui EduTalks pada siang hari ini betul-betul hidup terkait mengenai informasi publik. Kita sudah berbicara secara legislatif tadi sudah disampaikan ya, legasinya seperti apa, ada undang-undangnya, kemudian juga ada ancaman ya, keterbukaan ini seperti apa, luar biasa sekali. Dan sebelum kita mengakhiri sesi live event EduTalks tentang tema apa itu informasi publik bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, saya mungkin ingin closing statement tentunya, dan saya akan persilahkan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Pahir Halim, untuk memberikan closing statementnya Pak tentang
tema kita pada siang hari ini, informasi publik. Silahkan Pak Pahir. Baik, saya kira saya ingin mengutip Ya. pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat yang Ya. ketiga, ya, Thomas Jefferson. Dia bilang keterbukaan itu adalah, informasi itu adalah kekuasaan, keselamatan, Ya. dan juga kesejahteraan. Ya. Logikanya kalau Anda ingin selamat, terbukalah. Ya. Kalau Anda ingin berkuasa, terbukalah. Termasuk kalau Anda ingin sejahtera, terbukalah. Oleh karena itulah paradigma sekarang ini bahwa informasi hakikatnya adalah merupakan oksigen daripada demokrasi. Ya. Saya kira Oke, itu saja. oke, keren. Informasi itu memang hakikatnya adalah oksigen. Oksigen demokrasi. Baik, oksigen demokrasi. Wah, keren sekali poinnya. Baik, terima kasih Pak Pahir Halim. Closing statement dari Pak Beni Mansur, silahkan Pak Beni. Baik, mungkin saya juga mengutip dari Ya. Mensesnek. Ya. Mensesnek mengatakan bahwa keterbukaan informasi bukan karena kewajiban berdasarkan undang-undang, Oke. tetapi merupakan suatu kebutuhan Ya. untuk menguasai panggung informasi yang mana saat ini setiap orang itu bisa menciptakan atau menghasilkan informasi, sehingga informasi itu bisa ditakar, disaring untuk menghindari berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi sesuai kebutuhannya. Keren sekali Pak Beni Mansur sebagai bidang kelembagaan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, last but not least, Bapak Rashid Al-Farizi, Bung Aci, closing statement-nya seperti apa sebagai Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan? Saya kira semua sudah jelas ya, Ya. disampaikan oleh Pak Pahir, Pak Beni. Ya. Saya closing statement-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali live event kita pada siang hari ini tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang melalui Zoom meeting. Terima kasih atas partisipasinya yang melontarkan juga pertanyaan, luar biasa. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada para audiens yang menyaksikan live event EduTalks melalui media online Fajar National Network ataupun melalui media online media sosial tentunya. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Pak Pahir, keren. Saya terus terang waktu awal disuruh ini Pak, bingung kok.